Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.com. Tamu kita kali ini adalah Wali Kota Padang Panjang, Bapak Henry Arnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Mbak. datang di program Teras Negeri Tempo. Nah, sebelum kita berbincang dengan Bapak Henry, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Henry lahir di Kota Padang Panjang pada 17 April 1977. Beliau adalah Wali Kota Padang Panjang periode 2013-2018 dan kembali mendapatkan kepercayaan dari warga Kota Padang Panjang untuk periode kedua, yakni 2025-2030. Nah, dalam periode kedua ini Bapak Henry Arnis meneguhkan Kota Padang Panjang sebagai kota serambi Mekah yang maju, sejahtera, dan bermarwah. Sebuah visi yang memadukan nilai agama, adat Minang, modernitas, serta pemberdayaan ekonomi dan digitalisasi layanan publik. Jadi kita langsung saja berbincang dengan Pak Henry Arnis. Pak, ini di periode kedua, terobosannya apa Pak? Apa yang membedakan dari sebelumnya di 2013 sampai 2018? Makasih Mbak atas waktunya. Tentu setiap kepala daerah memiliki cita-cita dan impian. Pengabdian yang pertama seperti apa, pengabdian yang kedua tentu harus lebih baik lagi dari yang pertama. Kalau kita bicara cita-cita Padang Panjang ke depan 5 tahun yang saya impikan, kita menjadi kota yang dikenal sebagai kota yang ramah, bersih, dan layak untuk ditinggali. Yang masyarakatnya itu semuanya rukun, damai, dan perputaran ekonomi tinggi di kota kita. Itulah harapan kita. Saya bersama Pak Wakil Wali Kota menginginkan kota yang 2 kecamatan, 16 kelurahan yang luasnya 23 km. Ini menjadi kota yang diperhitungkan di Sumatera Barat, minimal di Sumatera Barat. Karena kota ini kotanya bersuhu dingin, bercurah hujan yang cukup sering, dan kota ini Mbak, ini pelintasan gempa juga, rawan bencana. Oke. Jadi lengkaplah sudah kota Padang Panjang, kota yang Islami, nuansanya kental dengan pendidikannya. Nah, harapan kita dengan pengabdian kami yang kedua ini bisa memajukan kota, bisa mesejahterakan masyarakatnya, dan masyarakatnya bangga menjadi bagian dari kota. Berarti mengangkat pamor ya, pamor Kota Padang Panjang supaya diperhitungkan di Sumatera Barat gitu ya. Lah, ini kan sudah 100 hari lewat nih, lewat sedikit ya dari kepemimpinan Bapak sebagai Wali Kota Padang Panjang. Nah, 100 hari terakhir ini apa sih yang Bapak lakukan? Kalau dibilang 100 hari, Mbak, kayaknya belum deh. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kita dilantik oleh Pak Presiden 20 tanggal Februari. 20 Februari. Betul. Udah gitu kita retreat, itu makan waktu kurang lebih 8 hari ya Mbak ya. Dan aktifnya sih kayaknya tanggal 3 Mbak. 3, oke. 3 Maret. 3 Maret. Nah, Dari dari Mei Juni. Sekarang udah tanggal. jadi 100 hari dari 3 Maret. Persis. Oh, belum ya malah ya, belum. Ya. Oke, oke. Jadi apa sih yang telah kami buat di sela-sela anggaran yang begitu harus kita efisiensikan. Alhamdulillah beberapa hal yang sudah bisa kita laksanakan. Yang pertama Mbak, angkutan umum gratis untuk seluruh siswa-siswi sekota Padang Panjang. Semua tingkatan tuh ya? Semua, SD, SMP, silakan SMA. pakai angkutan umum. Itu juga menambah pendapatan dari si pemilik angkot gitu ya. Dan orang tua juga tidak terbebani dengan biaya sekolah. Waktu kita kampanye, kebanyakan mereka mengeluh. Keluhannya itu, anak kami sekolahnya jauh dari rumah. Zonasi lah gitu kan. Jadi itu menjadi masalah buat mereka. Karena jauh dan mengeluarkan biaya. Nah, waktu itu aku bilang, ya udah,
Besok kita gratiskan aja angkotnya. Walaupun tidak 5 hari, Mbak. Oh iya. Ya, Jadi karena berapa hari? efisiensi anggaran. Jadi berapa hari? Tinggal Harinya berapa hari 2 berarti? hari aja. Oh, 2 hari, harinya Selasa dan hari Kamis. oke. Dan yang kedua, eh, hiduplah perekonomian di angkot, di ojek, segala macam gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu pendapatan mereka. Dan yang kedua, kita Mbak, ASN di hari Rabu, karena efisiensi lagi nih Mbak, kan lumayan tuh Mbak, bensinnya hemat. Oh, harus pakai kendaraan umum. Nah, pakailah angkot tadi Mbak. Jadi ke kantor nggak pakai mobil. Hari Rabu aja Mbak. Lepas hari Rabu, bebas. Nah, apalagi sih yang kita buat? Nah, waktu pertama kali aku dilantik, yang pertama aku datengin adalah pasar pusat Kota Padang Panjang. Kenapa pasar? Di sana udah banyak sekali memang waktu aku kampanye segala macam turun ke lapangan. Pak, tolong benahi kami, Pak. Kami nggak berjual beli di sini. Jadi ya insya Allah. Ada 2 pasar. Yang satu pasar busur, namanya pasar busur sayur. Yang kedua pasar pusat Kota Padang Panjang. Nah, di sana banyak PKL ternyata, Pak. Pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran pasar pusat. Ya, Tentu otomatis yang di dalam nggak kebagian. nggak kebagian duit, nggak berjual Iya. beli. Perputarannya hanya di depan Di ya, karena depan pengunjung pasar malas biasanya ke nggak mau dalam masuk. ya. Naik motor ngeng gitu kan, Iya, berhenti beli pinggir tahu, jalan. berhenti Oke. beli sayur. Iya, benar. Nah, alhamdulillah dia ada 2 nih Mbak. Ada blok barat satu, blok timur satu. Nah, pasar di tengah nih. Oke. Jadi alhamdulillah yang blok barat udah kita rapiin. Masuk ke tengah. Yang barat ini cuman jualannya hari Senin dan Jumat. Oh, oke. Nah, ini dagang sayur, dagang ayam, dagang apalah gitu ya. Basah ya. Tapi dari orang kampung, Mbak. Oh, oke. Ya, dagang musiman lah. Dari daerah sekitar Dari daerah sekitar. masuk ke pasar untuk jualan. Nah, ini tadinya berantakan. Banyak bener jago-jagoannya. Gitu. Lapak di mana-mana. Gitu. Berantakan lah kusut gitu. Nah, ini udah kita, alhamdulillah sudah kita cat malah tuh. Aspal itu malah kita cat, kita garisin, kita kasih nomor. Motor nggak boleh masuk. Gitu. Pokoknya ini udah oke. Tata lah ya semua itu. Tinggal yang blok timur nih, Mbak. Ini Oke. kapan Pak Wali mau datang? Dia udah sekarang mereka lagi menghitung hari sih sebenarnya. Segera Pak datang. Setelah dari sini ya Pak. Langsung ada solusi. Nah, yang Tiga. Yang ketiga, kita melakukan pendataan kendaraan yang digunakan oleh aparatur sipil negara. Jadi karena uang nggak ada kan ya Mbak ya, kita dari mana nih mau efisiensi gitu ya. Jadi mobil-mobil kita sesuaikan dengan peruntukannya. Mobil dinas, Kan mobil dinas itu ada diatur ya. Siapa yang boleh pakai mobil dinas, siapa yang nggak boleh. Nah itu kita kembalikan ke aturannya Mbak. Jadi kepala dinas, rencana kami, kepala dinas pakai mobil. Dan di kantornya itu kita kasih 1 mobil operasional. Jadi sama motor lah 1 untuk ngantar surat. Jadi itu sudah didata sama teman-teman dan pemakaian bensinnya juga udah dikurangi. Alhamdulillah Mbak, di situ ada efisiensi. Nah, saat ini kita sedang mengefisiensikan apa-apa yang nggak perlu. Makanan, perjalanan, kebutuhan ATK, segala macam lah Mbak. Intinya kita mencari dana semaksimalnya, tapi pemerintah tetap berjalan tanpa terganggu. Nah, uang itu kemana kita mau arahkan? Pembangunan Mbak. Pembangunan apa tuh Pak? Kita merencanakan sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang Panjang dari SD, SMP, itu kan kewenangan pemerintah tingkat 2 kan itu ya Mbak ya. Kota Kabupaten SD Kota SMP Kabupaten ya. SD SMP. Jadi kita nggak mau lagi ada sekolah yang bocor, nggak mau lagi ada mejanya yang goyang-goyang, nggak mau lagi ada kapur yang pakai begitu, WC-nya bersih gitu. Nah itu yang tentu untuk semuanya sekaligus nggak mampu kita. Jadi kita mungkin pilih 1 SMP dulu yang mana, SD dulu yang mana. Jadi sembuh
nggak Sembuh. setengah-setengah gitu. Oke, oke, Pak. Nah, habis itu udah kita lakukan. Dan ada sih satu lagi unggulan, kita kan urusannya SMP, Mm-mm. ya kan? SMP, SMA kan loncat kan. SMA kita udah bagus-bagus, Pak. SMA satu unggul, sorry, SMA satu Sumbar, Hmm. SM, SMA 1 Padang Panjang, SMA unggul Sumbar. Itu adanya di Oh, kota Padang Panjang, di oh, kota kita. Itu the best of the best, anak-anak dari mana-mana, karena ada boarding school nih, Mbak. iya. Tinggal di situ. Banyak kan jebolannya jadi semua, Mbak. SMA 1 SMA 1 Sumbar Sumbar, unggulan unggulan. ada di Padang Ada di Padang Panjang. Panjang. Nah, itulah. Tentu kita harus siapkan dong, Mbak. Iya. Yang SMP-nya. Mm-mm. Nah, kita udah diskusi, kita udah bahas dengan TAPD, dengan dinas terkait. Tolong dong bikinin aku ini, aku bilang. SMP unggulan. Untuk membarengi nanti lulusannya ke SMA unggulan Ya, tadi ya. aku nggak ke sana Oh, SMA-nya, Mbak. terus kemana? Tujuannya nggak ke sana. Tujuannya mereka masuk SMA Taruna Nusantara. Oh, oke. Jalurnya jalur reguler ya. SMA yang memang habis itu ada kepastian pekerjaan. Oke. Nah, itu aku arahin kayak gitu semua. Tolong buatkan aku itu. Nah, dengan waktu yang sangat minim nih, Ya. kan bulan Juni udah mau diumumkan nih penerimaan Iya. sekolah gitu. Saya bilang, tolonglah segerakan lah, promosikan lah. Kita kasih makanan gratis di situ. Kita pilih anak-anak the best of the best. Otaknya pintar dan sehat. Iya. Nah, itu nanti kita kasih pembelajaran agama, kita kasih bahasa Inggris setiap hari, dan ekstrakurikuler bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Cina. Gitu. Oh. Nah, lulus dari sini, hafiz Quran 30 juz, saya bilang. Nah, kita support ini sekolah ini. Nah, untuk pertama carilah muridnya 150 orang. Nggak Untuk banyak-banyak angkatan ya. 1. Nah, ini lagi pusing sih. Lagi Ya, proses ya. Pak Kadisnya lagi berjuang, Iya. Pak Asisten, Pak Sekdanya lagi berjuang, mewujudkan ini. Nah, inilah salah satu yang kita lagi fokusin. Kemudian juga kita sedang, kemarin kita, alhamdulillah aja ya, Mbak ya. Waktu aku masuk, ternyata kolaborasi kita tuh baik dengan seluruh instansi yang ada. Dan ya kalau silaturahmi itu lancar, rezeki ada aja gitu, Mbak. Iya. Gitu ya. Nah, rezeki ini kan bukan hanya uang. Rezeki ini kesempatan. Rezeki ini macam-macam bentuknya. Tapi alhamdulillah, rezeki yang tidak disangka-sangka, kita sekarang, jika ini Allah takdirkan, kita punya tanah 30 hektar, Mbak. Oke. 30 hektar ini, kawasannya ini untuk kawasan baru, yang kawasan ini tadi kawasan tidur, kita mau buka sehingga investasi itu bisa masuk di satu wilayah yang baru ini. Emang sih nggak gede ya, 30 hektar. Tapi kalau dibandingkan kabupaten mungkin nggak ada apa-apanya 30 hektar ini. Tapi karena Ini alhamdulillah, kota Mbak, ya. alhamdulillah nggak nyangka. Kalau dibeli berapa duit gitu kan? Banyak, Pak. Banyak. Nah, dan ini juga alhamdulillah dapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya kalau di Minangkabau ini Mama namanya. Jadi orang adat dengan pemerintah berkolaborasi, sama-sama lah kita. Kita bangun nih 30 hektar, mau jadi apa, Pak? Itu insya Allah nanti destinasi baru di Kota Padang Panjang. Destinasi wisata? Bisa wisata, bisa destinasi sport, olahraga, ya, bisa destinasi hutan, bunga-bunga. hutan kota ya mungkin seperti itu ya. Berarti ini kapan berarti bisa kita nikmati tuh 30 hektar jadi apa? Aku sih inginnya cepat ya, Mbak ya, karena kan semuanya harus melalui tahapan-tahapan. Pastinya. Kita nggak bisa langsung membalik bisa disulap telapak ya. tangan, nggak bisa. Nanti ada yang ketinggalan, kita salah Iya. gitu ya. Jadi kita ikutin aja jalurnya. Nah, mudah-mudahan itu on the track ya. Dan teman-teman juga di eksekutif juga sedang berjuang, legislatif juga sudah memahami. Wah, ini bagus nih kata teman-teman di Potensinya ya. ini. Nah, itu satu.
Siapa lagi ya 100 hari kita ya? Oh, gotong royong, Mbak. Nah, ngapain itu? Kita gotong royong, kita ajak warga untuk bersih-bersih. Mau. Alhamdulillah, Mbak. Banyakan ASN-nya daripada warganya. Iya, 23 kilometer persegi. 23 kilometer Iya. persegi, 2 kecamatan, Mm-mm. 16 kelurahan. Timur, kecamatannya namanya Padang Panjang Timur, Padang Panjang Barat. Padang Panjang Barat. Cuma 8 timur, 8 barat. Iya. Ya, kita galakkan itu, Mbak. Karena sampah Iya, itu persoalan bahaya. kota itu sampah. Sampah. Ya. Dan Sampai, oh ya, yang pertama aku lakukan waktu 100 hari apa ya? Oh, itu pasar. Habis pasar udah aku ini kan. Benahin tadi. Belum selesai juga tuh, Mbak. Blok Barat tadi ya. Yang blok barat itu pelan-pelan. Terus kepikir sama aku kan, Apa tuh? gimana caranya nih supaya pasar ini dilewatin orang? Caranya? Rute angkotnya. Rubah jalan lalu lintas ya. Jadi alurnya harus muter ke situ, Iya. ya kan? Boleh juga ya. Yang tadinya 2 arah, 1 arah. Satu arah. Dan berputar lewatin tuh pasar. Tapi Jadi harus teman-teman dipastikan juga Pak lancar. Lancar, Mbak. Muter lewat pasar kalau macet orang malas juga mau berhenti. Tentu tahapannya uji coba. Oh iya. Uji cobanya udah kita lewati. Dan teman-teman, pokoknya musbida kami kompak. Jadi saran dari teman-teman musbida gini. Ya kita ikutin. Alhamdulillah. Anjur ya. Oh banyak tuh Mbak. Oh ini nggak jual beli, ini nggak ini. Tapi banyak juga yang kaget. Ini kapan dibangun ini barang kata orang. Simsalabim. Jadi, nah itu one way system. Nah, apalagi ya menyelesaikan yang tidak selesai. Yang belum selesai. Ya, contohnya yang belum selesai mungkin pasar pusat itu belum selesai seperti yang diharapkan, ada kekurangan sana sini. Terus mungkin pelayanan publiknya juga belum selesai, lapor wali kotanya juga belum maksimal. Nah sekarang Mbak, kita sedang mencari anggaran ya ke pusat juga, ke kementerian, yang mana yang bisa klop nih sesuai dengan visi misi kita. Jadi kita optimalkan dana dari kementerian, teman-teman di DPR gitu loh. Mensupport kita, tolong dong bantu kita membangun daerah gitu. Nah, kita juga apa-apa yang belum selesai waktu zaman aku dulu ya kita berharap itu bisa diselesaikan. Ya. Sekarang. Karena amanah ya Mbak ya. Terus nah, dari sampingan kita yang belum selesai itu, kita tentu ada lagi nih program unggulan apa lagi nih yang bisa kita tinggalin. Nah itu yang tadi aku sampaikan ke Mbak tadi. Nah kalau dulu IT ini kan memang zaman-zaman 2013 tuh gimana belum gitu ya. Belum semeriah sekarang. Belum ya belajar ke sana sini. Gitu. Alhamdulillah sekarang kayaknya udah barang yang wajib dimiliki oleh setiap daerah. Semua daerah pasti punya sesuatu yang dia unggulkan dalam IT-nya. Nah, kita kota juga sedang berbenah. Kita punya juga you get information by your palm gitu kan dari HP. Gitu. Nah, kita lagi bikin itu. Jadi semua warga bisa akses tuh apa aja kebutuhan mereka gitu. Nah, contohnya mau ngadu ini ya sama lah kayak daerah lain, cuma ini versi mininya Kota Padang Panjang. Berarti nggak usah repot-repot ke kantor. Nggak usah repot-repot ke kantor. Kantor dinas misalnya Dukcapil mau bikin akte gitu ya, lewat aplikasi aja. Apa lapor Pak Wali itu tadi? Lapor Pak Wali. Lapor Pak Wali. Pak Wali ngurusin semuanya ya. Tapi tetap aja tuh yang manualnya dia langsung juga WA aku. Oh, oke. Kan ingin lebih dekat. WA aku tuh. Kok ke aku lagi ya? Langsung forward dong ke Kadis Dukcapil. Iya, bagi-bagi. Iyalah, kan mengkoordinir. Nah, ini dalam layanan publik inovasi digital sudah seperti apa nih respon masyarakat?
Sekarang masyarakat lebih mudah untuk mengakses Mhm. kebutuhan mereka, Mhm. mengakses informasi, memberikan tanggapan, kebutuhan mereka apa. Sekarang udah berjalan, Mbak, alhamdulillah. Mhm. Nah, kalau dari Bapak mungkin ada terobosan lagi kira-kira? Mumpung masih baru nih, 100 hari aja menurut Bapak belum. Ya, palingan sekarang mungkin Mhm. kita sempurnain gitu Mhm. ya, Mbak, ya. Jadi Fitur-fiturnya. dari situ betul-betul mereka butuhnya apa. Mhm. Sekarang mereka sangat butuh lowongan pekerjaan, Mbak. Oh. Setiap aku live gitu ya, Mhm. live TikTok lah, live apa gitu ya. Pak, loker ada nggak? Oh. Terus aku sekarang mencoba mendatangi beberapa teman-teman Mhm. gitu ya yang di perusahaan lokal Pengusaha-pengusaha. ataupun lokal di Sumatera Barat atau di luar Sumbar, Mhm. ngajakin kerjasama lah. Mereka butuh apa, tenaga kerjanya seperti apa yang diharapin. Nah, kita coba akomodir itu di Padang Panjang, PTSP. Nah, itu yang lagi disusun tuh, Mbak. PLK, lewat Nanti PLK juga. kerjasamanya dengan BLK Provinsi. Oh. Sesuai dengan kebutuhan skill yang Hmm. diminta sama si owner. User tadi ya, Ya, calon user bisa. di perusahaan itu. Semoga menjadi jawaban gitu untuk generasi muda yang membutuhkan pekerjaan. Ya. Karena biasanya kalau job fair luar biasa itu antusiasnya, Pak. Jadi mungkin sekali-kali bikin job fair, Pak. Setelah kita cukup Hmm? database kita, perusahaan-perusahaan yang Hmm? memang kita kenal dan Hmm? mereka mau kerjasama dengan Pemko, Oke. setelah cukup mungkin ya, Hmm. suatu hari kita adakan job fair. Baik. Nah, pemirsa ini luar biasa sekali ya perbincangan kita dengan Pak Henry. Kita jadi tahu ada apa sih di Kota Padang Panjang, terobosannya bagaimana. Ini sepertinya Pak Henry comeback gitu ya setelah pernah bertugas ya, saya bilang Ya. bertugas di 2013-2018, sekarang kembali ke Kota Padang Panjang dan membawa sejumlah perubahan. Nah, silakan Bapak menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup untuk warga Kota Padang Panjang tentunya dan pemirsa Tempo. Oh, Silakan. ya, pesan-pesan aku yang pertama ya, Ya. untuk melakukan sebuah pekerjaan itu kami selalu pasangkan niat ini ibadah. Hmm. Nah, namun tentu ada berbagai tantangan, Hmm. tidak seperti yang dibayangkan selalu mulus gitu Ya. ya. Nah, bagi teman-teman, saudara-saudara yang mungkin terganggu kenyamanannya dalam kita berbenah, dalam kita membangun kota gitu ya. Bukan Henry-nya ini, gitu, tetapi ini memang tugasnya sebagai pemimpin yang diamanahkan oleh undang-undang dan oleh masyarakat juga. Inilah pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, untuk itu, tapi yakinlah kita selalu berpikir yang terbaik, melayani yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Kalau kurang di sana sini itu hal yang wajar Wajar ya. untuk dimaklumi dan namanya juga kita sedang berbenah. Setelah berbenah tentu kita merasakan uh, ada perubahan dalam berbenah. Nah, itulah harapannya dan kepada yang menonton khususnya teman-teman baik dari Padang Panjang, luar Padang Panjang, semuanya dan dari kementerian yang menonton, kami Kota Padang Panjang sangat butuh perhatian. Warga kami 63.000, 2 kecamatan memang, Hmm. tetapi kami dilintasi, Mbak, Jadi jalur pelintasan, wajib jalur ya, pelintasan. jalur utama di Ya, Sumatera Barat. jalan nasional kami itu semuanya jalan nasional, jalan provinsi nggak ada. Ya, Luar tapi biasa. jalan kota ada. Mm-mm. Ya, jalan kota itu sangat membutuhkan perhatian juga dan jalan kota tentu dari APBD ya. Ya. Nah, tapi kami kemarin sudah memasukkan proposal dengan Kementerian PUPR, tentunya bantuan dari teman-teman. Nah, semuanya kami ucapkan terima kasih yang sudah membantu. Mudah-mudahan ini sebagai ladang amal ibadah soleh di sisi Amin. Allah SWT. Subhanahu Amin. wa ta'ala. Ini Pak
Wali kota juga sedang bergerilya untuk berkolaborasi dengan banyak pihak ya Pak, Harus. termasuk tadi soal lowongan pekerjaan Iya. untuk masyarakat, Beasiswa, beasiswa, daya kolaborasi angkat. dengan pemerintah pusat juga, dengan berbagai kementerian terkait. Semoga sukses Pak, Siap. pembangunan untuk Kota Padang Panjang. Dan kami ucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di program Teras Negeri Tempo. Baik pemirsa, program Teras Negeri akan kembali lagi dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri.